Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Baitul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di sebuah lingkungan pendidikan. Sekolah adalah tempat di mana adanya proses mengajar dan proses mendidik. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Bagaimana seorang manusia itu bisa hidup sebagaimana layaknya manusia hidup, bisa berinteraksi sebagaimana layaknya manusia berinteraksi, bisa berpikir, merasa dan bersikap sebagaimana seharusnya manusia bersikap. Di sini kita mengembangkan potensi positif, menekan semua hal-hal yang mungkin merugikan kita. Dan pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin membahas tentang 8 perkara sifat-sifat yang buruk yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua sifat buruk tadi, di pagi maupun di sore hari. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kegelisahan, wal hazan, dan dari rasa sedih. Minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal, dan dari rasa pengecut, sikap pengecut, wal kasal, dan dari sikap malas. Dan Rasulullah Muhammad SAW
mengajarkan kepada kita doa yang selanjutnya, wa minal jubni wal bukhl, dan dari sikap bukhl, pelit, jubn, pengecut, wa min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan dari ghalabatid dain, keterlilitan hutang, wa qahri rijal, dan dikuasai oleh orang lain. Di bagian pertama hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari yang namanya minal hammi, gelisah. Hal yang paling penting dalam diri manusia adalah ketenangan. Makanya orang yang disebutkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang terkena penyakit jiwanya selalu gelisah, ragu-ragu dalam bersikap, dan dia tidak mempunyai ketenangan dalam hatinya. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita al-halalu bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mutasyabihat, atau fi riwayatin umur musyabbahat, atau fi riwayatin umur mushtabihat. Ada 3 redaksi dalam hadis. Jadi di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Syubhat itu samar-samar. Bagi kita mungkin samar-samar, tapi bagi para ulama tidak. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. HP-nya disimpan, antongin. Nggak ada yang main HP. Lagi khutbah Jumat, tidak ada yang dikerjakan kecuali mendengarkan khatib berkhutbah. Jangan setiap hari, setiap pekan ditegur terus. Salah sekali 2 kali wajar, tapi jangan terus-terusan. Dan Rasulullah memberikan kepada kita satu nasihat yang sangat penting terkait gelisah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju apa yang membuatmu tidak ragu. Kita lagi sholat, tiba-tiba lupa rakaat 2 apa 3. Yang kita ragukan rakaat ketiga. Berarti yang kita ambil rakaat kedua. Kita tambah 2 rakaat lagi kalau kita sholat subuh. Begitu kaidah. Maka umat Islam harus menjauhi sifat gelisah. Yang kedua, wal hazan, sedih yang tidak pada porsinya. Setiap manusia berhak bersedih. Bahkan Rasulullah ketika ditinggal mati oleh anaknya yang laki-laki, dalam sebuah riwayat dikatakan anaknya namanya Qasim, dalam riwayat yang lain dikatakan nama anaknya Ibrahim. Rasul sedih. Tapi ada satu ungkapan. Hati boleh sedih, tapi lisan tidak boleh keluar dari lisan kecuali apa yang membuat Allah ridha. Itu kaidah. Boleh sedih. Seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Sedih, menangis dia di depan jenazah suaminya. Dinasehati oleh Rasulullah, isbir, bersabarlah engkau. Apa kata perempuan tadi? Dia tidak tahu yang berkata itu Rasulullah. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Lalu ditinggal oleh Rasulullah. Baiklah. Tegur oleh para sahabat, kau tidak tahu siapa yang menasihatimu tadi? Itu Rasulullah. Menyesal dia. Lalu dikejar Rasulullah. Lalu dia minta maaf kepada Rasulullah atas kekurang ajaran sikapnya tadi. Apa kata Rasulullah?
as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran adalah pada hantaman pertama. Ketika kita mendapat ujian, ditinggal mati ayah kita, ditinggal mati ibu kita, atau ada anak kita sakit, saudara kita sakit di rumah sakit, sedih itu pasti menghujam ke dada. Dan di saat itulah Rasul mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Saat musibah itu, kesedihan itu memuncak, menekan ke dada kita, sabar. Di saat itulah kita diperlukan untuk sabar. Mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, sabar. Lalu yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajaz itu artinya lemah. Ya. Lemah, harusnya melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu. Ya. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, al-mu'minu qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Fisiknya. Kuat apanya? Imannya. Kuat apanya? Ekonominya. Kuat apanya? Politiknya. Kuat apanya? Pendidikannya. Kuat di semua bidang kehidupan. Lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kadal fakru yakadu alal kufur. Betapa banyak kefakiran membawa kepada kekufuran. Kenapa? Lemah dari sisi ekonomi. Yang keempat, kita diajari Rasulullah untuk berlindung dari sifat malas wal kasal. Sifat malas ini adalah penyebab dari kehancuran hidup banyak manusia. Pelajar malas, nggak ada tuh ceritanya pelajar malas saking satu itu, belum pernah nemu saya. Ya, guru malas, belum pernah nemu saya ada guru bisa jadi guru sukses kalau malas. Semua pejabat malas, siapapun malas pasti ujung-ujungnya rugi. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan salah satu ciri orang munafik adalah kasal, malas. Idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit berdiri dalam keadaan malas. Bahkan Rasulullah mensifati orang munafik dengan orang yang malas salat berjamaah, salat subuh dan salat isya. Dalam sebuah hadisnya Rasul mengatakan yang artinya dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik berjamaah di masjid, salat subuh dan salat isya berjamaah. Ada seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Kita semua tahu siapa beliau. Buta, sulit berjalan pun sulit. Suatu ketika minta keringanan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika azan subuh sulit bagi saya, tidak ada yang megangin saya, sulit. Rasul bertanya, apa kau mendengar azan subuh itu? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Na'am, saya dengar ya Rasulullah." Kalau begitu, datanglah salat berjamaah salat subuh di masjid. Bayangkan, ini orang buta. Bagaimana seandainya Rasulullah masih hidup, melihat kita umatnya malas untuk salat subuh berjamaah di masjid. Nauzubillah. Ini orang buta. Minta izin sama Rasul, nggak diizinin, pergi ke masjid selama kamu masih dengar azan. Apalagi kita, nggak boleh malas. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari juben, pengecut. Umat Islam bukan umat pengecut. Sahabat Rasulullah
hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak di antara mereka yang kaya mau bawa harta kekayaannya pergi ke Madinah. Apa kata orang kafir Quraisy? Enak aja lu nyari makan di Mekah, tiba-tiba udah kaya dibawa ke Madinah. Kalau lu mau hijrah, hijrah sendiri, tinggalin harta kekayaan di Mekah. Kalau cuma urusan ninggalin harta kekayaan, kaum muslimin siap. Tapi ketika harta itu dijadikan sebagai sarana untuk membantai kaum muslimin, maka hal itu dicegah oleh Rasul dan para sahabat. Dicegatlah rombongan kafilah Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Akhirnya terjadilah peperangan yang kita kenal sebagai perang Badar. Rasul dan para sahabat tidak siap perang. Kuda cuma 1 atau 2 dalam riwayat yang lain. Selebihnya pasukan artileri. Artileri itu infanteri, maaf. Jalan, nggak ada kuda. Menghadapi 1000 pasukan bersenjata lengkap. 313 orang tanpa persiapan menghadapi 1000 pasukan bersenjata lengkap. Otak manapun pasti mengatakan 1000 yang menang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir, maka yang terjadi sebaliknya. Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena mereka membuang rasa takut dalam diri mereka. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika perang berkecamuk, rasa takut ada dalam dirinya, dia gali tanah. Lalu dia pendam kaki kirinya, lalu dia tumpuk tanah itu. Supaya apa? Supaya dia nggak kabur dari medan perang. Bayangkan, kabur dari medan perang aja udah termasuk dosa besar. Padahal ketika kita perang ada kemungkinan mati. Apalagi kabur dari sekolah, kabur dari sholat Jumat, kabur dari pelajaran, kabur dari tugas, kabur dari ini, itu dan segala macamnya. Tentu lebih besar lagi kerugiannya buat kita. Wal bukhl. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari sifat pelit. Saking celakanya sifat pelit ini, bahkan orang pelit sendiri nggak mau punya teman orang pelit. Orang pembunuh senang temenan sama pembunuh. Orang suka begal senang temenan sama suka begal. Orang tukang nyolong senang temenan sama orang tukang nyolong. Tapi saking dibencinya perbuatan pelit ini, bahkan orang pelit pun nggak mau berteman sama orang pelit. Ini najis, dia mau pelit banget. Padahal dia sendiri pelit. Saking buruknya sifat pelit itu. Dan orang beriman jauh dari sikap pelit. Orang beriman itu kalau punya kelebihan harta, dia bagi kepada orang yang butuh. Kalau ada di antara kita yang lahir dari keluarga orang kaya, jangan pura-pura buta, jangan pura-pura budak. Pasang mata yang terang, pasang telinga yang terang. Lihat siapa teman kita yang kira-kira butuh bantuan, yang hidupnya serba kekurangan, bantu. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, Rasul sendiri yang mengatakan tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Tidak akan pernah berkurang. Bahkan bertambah keberkahannya. Bahkan bertambah perlindungan Allah kepada orang yang bersedekah. Tidak akan pernah merugi orang yang bersedekah. Wa'audzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan kita berlindung, diajarkan oleh Rasul untuk berlindung dari terlilit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Secara mikro kita bisa mengatakan bahwa banyak korban pinjol itu bukan karena untuk makan, tapi karena untuk gaya hidup. Maka turunin gaya hidup, nggak usah sok jadi kayak orang kaya. Sadar. Banyak korban pinjol, korban judi slot, Zeus segala macam. Kenapa? Karena mereka terlalu mentingin gaya hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang terlindung dari 8 perbuatan buruk ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang duduk di belakang, HP simpan, jangan ngobrol. Udah SMA bukan anak SD. Khatib berhak untuk mengkritik siapapun yang keluar dari koridor sholat Jumat. Bahkan sekedar orang belum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid pun khatib berhak untuk ngingetin. Apalagi orang yang melalaikan sholat Jumat seperti itu. Dan waktu saya turun dari mimbar ini, saya ambil, saya taruh ke depan. Masih gak ngerti juga sholat Jumat ini adalah sebuah ibadah yang sakral. Seberapa penting si HP itu? Bukan nanti setelah sholat Jumat, gak bakalan mati gak buka HP itu. Fokus dengerin khatib ngomong, jangan ngobrol. Selesai khatib turun, selesai sholat Jumat, ngobrol sepuas-puasnya. Ya, gak ada waktu lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allah